sampai setahun. Era sampai untuk anak turun, saking wedine ramangan malah untuk apa? Anak. Nah karena caranya gini, sampean tak warai la ala katarto. Jadi sedringe kula sukani mukadimah, saya tadi datang tuh, pokoknya kula wau mun sukani mukadimah, kemungkinan ngaji di sini itu saya minta tambah brai, karena saya itu kalau tiap bulan, yang jelas sekarang kan ada brai mulut, poso, mungkin kalau minta 2 lagi, tapi entah saya nanti milih apa, jelas nih ketemu sama sering pusing. Nomor 2, kalau tidak sering, tidak penting, gak usah sowan. Ngel-ngelo kula mun njenengan sanggep mawon kula nak ning omah milik keluarga. Nama milik napa? Keluarga. Apalagi saya punya pondok ngajar di sarang. Santri kadang lucu, niat takzim kiai ini malah sowan. Sowan ganggu. Kok nak mantur ning kula sering teng pandangan teng Kragan. Gus badhe sowan jenengan, ana apa badhe taklet hukum ning kene ae. Agak sopan, ora sopan nek ning omah ganggu. Akhirnya mek ngadeg-ngadeg ning trotoar ngeten Gus, wonten masalah ngene tak jawab. Gak apa-apa, ora apa-apa malah sowan malah apa-apa. Repot. Lho kula itu karena hidup dengan istri saya sama anak saya. Jadi yang ngurus anak saya sendiri. Jarang kula ngurus dalam jarang. Memang itu memang saya punya standar pakai kitab-kitab kados hikam. Saya ini merasa hidup di dunia itu sendiri. Sampeyan tak warai la Allah kalau potar. Imam yang ngarang hikam itu punya resep supaya kamu seneng terus. Liyaqil lama tafrahu bihi, mesti yaqil lama tahzanu bihi. Usahakan sedikit sekali apa yang bikin kamu seneng, maka akan sedikit sekali yang bikin kamu susah. Jadi misalnya kula jadi kiai, misalnya cari wong kula kiai wong alim. Jelas nak ngalime ngalim, nak kiai rapati ya, nak ngalime jelas. Tapi nak kiai rapati. Sampeyan kan kiai tapi ra ngalim. Nah kula nak darani wong alim malah muni ya jelas. Nak kiai rapati ya, kula rapati nurut tapi aturan masyarakat rapati napa? Nah sampean kiai tapi ora napa? Ngalim. Ya beda. Ndak ini memang bedanya jauh. Ya mungkin lebih kiai sampean gimana? Cara derdek-derdek donga meyakinkan sampean. Tapi cara artine donga piye paham kula. Lha mboten iki nyata, sampe rasa tersinggung. Napa barang-barang napa? Nyata. Nah, kula sering ditakoki kiai-kiai masalah. Resepnya apa jenenge? Kok jenengan ra tau susah. Padahal kita ra tau wiridan, ra tau moho sisip. Resepnya ilmu itu gini kata hikam. Ulama yang kayak hikam itu pernah ngarang kitab tuh saking syukurnya entah saking angkuhnya terserah ngomentari. Kamu harus yakin bahwa di sisa hidup Anda itu tidak akan maksiat lagi. Sehingga kalau kamu ditakdir maksiat, anggap saja akhiru maksiatin kudirat alika. Anggap itu yang terakhir. Siapa yang menganggap mukhal bahwa dia tidak akan dosa sampai mati, berarti menganggap Tuhan itu lemah. Karena cara berpikir kita kan bayangkan hidup itu 40 tahun lagi. Misalnya saya sekarang buat 40, bayang urip kadang 4 tahun meneh. Sampean misalnya umur selawe, bayang selawe tahun meneh. Sehingga nganggep dalam durasi selawe tahun kok orang maksiat kan mukhal. Apalagi sampai sudah tahu maksiat itu bakatem paham. Ya maksiat ya kelas-kelasan, nak ABG pacaran, nak wong iso omah ya nakal, nak sing setengah soleh ya berbau proposal ya sesuai kontaknya DWD. Itu kan urusan masing-masing. Ya itu kan urusan masing. Wae wakisabu ala wong ngono ora ana sing ro wae wakisabu ala. Rombongan wali songo, mbok kangen wali songo, mbok golek selisih wawahu napa alam. Sing roh pangeran tiap mbok kangen wali, mbok golek selisih margin. Niku pokoke wawahu napa alam. Ya itu kan urusan jenengan mbek pangeran, mboten urusan kula. Tapi tetap saya sebagai ulama mengingatkan, niat itu ditata. Begini, ulama dulu tuh ngitung hidup itu hanya 2 menit 2 detik. Sehingga dia ya gampang saja. Kayak imam, kayak kanjeng Nabi itu, ya Rasulullah kenapa tidak menyediakan makanan untuk besok? Loh, saya itu tidak yakin kalau hidup saya sampai besok. Ya sudah begitu cara, ya sudah tenang saja. Kalau sampean kan bayangkan hidup 4 tahun lagi, 5 tahun lagi, sehingga arah mangan ya wedi tenan. Padahal bolak-balik zaman cilik arah mangan, tetap aja wedi. Jadi cara berpikir Nabi itu begitu. Begitu juga cara pikir sahabat, cara pikir ulama-ulama yang waras itu begitu. Loh, saya itu pernah melarat di Jogja zaman pertama merantau itu. Kalau santri saya bilang, Gus kok tidak punya beras nih? Tapi apa yakin nak sesuk urip Pak? Kowe buta mangan sesuk, anak sesuk ijek napa? Urip. Cara berpikir ulama itu begitu. Sehingga melihat maksiat juga gitu.
alhamdulillah aku cek urip 1 detik, 2 detik, 2 menit sehingga hidup. Dan itu sudah cukup untuk lafadzkan la ilaha illallah. Makanya kata yang ngarang hikam, betapa murahnya Allah. Surga itu hanya bisa dibeli dengan 2 menit. Karena surga itu senilai la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Itu cukup 1 menit. Berarti surga itu regane mau 1 menit. Dan karena dia nganggap hidup itu 1 menit ke depan la ilaha illallah, ya sudah. Dia ngitungnya hidup itu per menit. Kalau sampean kan enggak per 10 tahun, per 20 tahun. Sehingga kriminal betul, cara pandang sampean itu kriminal betul. Sehingga bayangno kudu di dhuwit, kudu di bojo, nak kiai kudu di pengaruh. Lah kalau saya enggak. Saya meskipun tidak sehebat itu, tapi mewarisi keilmuan mereka. Jadi misalnya saya jadi ulama, itu bayangno di santri mau sitok. Islam pokoknya ke Ahmadiyah ya gitu saja. Ya pokoknya ya sudah gitu. Orang bayangno santri sing pampinan takwa khusuk, salam template, demen gelo. Demen apa? Lo tanyakan santri-santri saya itu mungkin belum pernah nyuruh istri saya bikin kopi. Bisa dihitung. Karena saya itu sederhana saja. Misalnya saya pergi dari Jogja, ini yang nyata saya alami. Bayangno bojo gue semaca, gawekno kopi, bukakno lawang malah kecewa. Seperti umumnya orang kan gitu. Semerantau ada bayangno bojo gue nyuambut, digawekno kopi, digodhogno banyu hangat teman, bareng teko bojone wangep kukur-kukur. Karena tarifnya dia ideal, maka mudah kecewa kalau itu tidak terjadi. Nak kula mboten, sembayangno kaya Jogja, pokoke bojoku cek uta Islam. Nak sholat 5 bulan ya sudah gitu saja. Pakai standar-standar yang minimalis saja. Saya dari rumah bangun sampai ngaji ya, pokoknya melek terus ya sudah nak sholat demadem napa. Mulane sudah gitu saja. Andai kan saya pakai standar maksimal, maka akan mudah kecewa. Rasulullah juga begitu. Rasulullah itu ngadepi Sayyidah Aisyah itu ya begitu, ngadepi Hasan Husain. Sehingga tidak ada cerita Nabi mudah kecewa betul. Karena Nabi bayangkan anak istrinya itu ya minimalis sekali, urusan dunia loh maksudnya minimalis sekali. Misalnya Nabi pagi-pagi tanya, ya Aisyah apa ada sarapan? Enggak ya Rasulullah, ya idzan asumu kalau gitu saya puasa. Kalau sampean usul-usul ora digekno kopi wong wedok apa? Itu kan repot. Muni-muni itibak sunnah Rasul tapi ndak pernah sampean mendekati sunnah napa? Rasul. Sehingga ya tenang saja Nabi. Saya tuh alhamdulillah bisa niru dalam gitu-gitu tuh bisa. Makanya saya kiai muda paling enjoy. Banyak kiai-kiai yang sepuh itu kalau urusan gitu konsultasi sama saya. Gus resep apa kae? Ya kula ora karep apa. Juga saya tidak pernah bayangkan apa tanggaku seneng aku atau ora sing ngaji aku kecewa itu tidak pernah bayangkan. Sampean itu kan makhluk, tidak penting. Kecewa tidak kecewa itu tidak penting. Saya itu orang alim, ngerti ini warido kamat lubi, ora waridokum. Yang tak goleki ridane pengiran, ridane sing ngaji, ridane konsumen. Itu apa? Makhluk tidak penting. Itu harus dilatih. Harus napa? Sehingga orang itu kalau biasa sholat, maksudnya biasa ta'alluq bi Allah, mesti la'alla katardo, mesti gampang puas. Karena dia iktifa ngalap cukup bi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sebagai manusia juga sering ditangisi istri. Misalnya saya sering ke Jogja sendirian. Nah ninggalan apa? Ninggalan itu milih pengiran. Misalnya mati ninggalan ya paling aku wong apik ning swarga. Paling wong nangis gue kegiatan. Bukan apa-apa. Ingin saya bahwa konstitusi ulama itu masih iktimat Allah. Kalau kita kan enggak. Cara berpikir kita ngaji itu ideal sing ono podium, sing ngaji kelambinan takwa kabeh, ketunan kaji kabeh, ndiluk kabeh. Kita kan pakai standar-standar yang dengan asumsi kita. Padahal Nabi dulu zaman sugeng al iman hahuna wa yusiru ila qalbihi sadrihi salah satu iman itu urusan hati. Komitmen sampean be Allah Subhanahu wa taala. Nah ini resepnya. Makanya kata hikam liyaqillah ma tafrahu bihi, mesti yakinlah ma tahzanu bihi. Sedikitlah kamu gembira dengan satu hal, nanti akan sedikit kamu yang kecewa. Artinya misalnya kados kula sebagai ulama seneng kula niku kok ijek iman, ya kayak wong awam. Ya sudah gitu. Jadi misalnya suatu saat kula jatuh, yang ngaji saya gak semeneng dadi kupeding. Wong sing seneng kula bubar kabeh. Kula ora susah, miskola darah bener. Gus saiki jenengan ora sing seneng. Ya tenang saja. Sing ora seneng ya makhluk-makhluk ora jelas. Dan status mereka tetap la yadurru wa la yan. Ini harus dilatih. Sehingga Nabi itu ya meskipun beliau itu perang, sahabatnya meninggal ya tenang saja. Nabi cara berpikir yang meninggal mereka mati syahid, yang masih hidup dianggap berpotensi melakukan kebaikan. Sama tak warai resep-resep dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ini sebetulnya memaksa, menjelaskan ini maksa karena saya inginnya jadi ulama yang kayak umumnya orang.
Tidak ideal amat. Tapi kan saya ditakdir ilmunya itu ideal. Jadi terpaksa saya jelaskan. Tapi kalau perilaku saya tidak akan ideal. Soalnya ngawur. Saake mari Ghafuri pengiran nganggur bolak-balik cerita. Ada seorang wali, karena dia wali itu doa di multazam, ya Allah saya ini minta satu hal. Karena dia wali maka tidak minta uang, tidak minta jabatan, minta engkau takdir saya tidak pernah maksiat. Itu kan bagus sekali. Minta doa ditakdir gak maksiat kan ada. Dari pengiran malah jawab. Fa'ena adau kufran. Karena tahu maksiat malah sifat ghafurku tak ada kok endi. Gamane pengiran kan sifat ghafurku rak nganggur. Malahnya tidak ada orang selain Nabi kecuali ditakdir tahu maksiat. Dan sifat ghafuri pengiran efektif. Paham apa? Lara sampean kan ghafuri mbok nggo kabeh. Dadi karek sajidul iqab. Karena maksiate sampean wis sering. Jadi sifat ghafuri wis berlaku aktif. Saya karek nunggu sifat sajidul iqab. Paham ya? Itu beda dengan wali-wali. Sifat sajidul iqab mau aktif mereka tidak punya malah pangeran bingung dah kok sifat ghafure. Apa tak kok ghafur atau dosa. Didakoki sajidul iqab gak tahu maksiat. Jadi pangeran malah sing bingung. Nak kowe ora tau maksiat ghafur kok tak dakoki. Kok ora tau maksiat wong iku ora tau apa? Didakoki sajidul iqab gak mungkin ora tau maksiat. Lah pangeran ape dakok ghafur kan syaratnya dosa sik. Sampean kan walian. Ghafure wis dientekno. Keseringan kepake, paham ya? Karek nopo? Karek sajidul iqab. Ya itu memang standar Tuhan. Semua Quran itu kalau nyeritakan gitu. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kaulaku ceritani aku ghafurur rahim. Tapi yo ceritani wa anna adabi wal adabul alim. Jadi Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adabi wal adabul alim. Kalau Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad kan inna rabbaka lasariul iqab. Pangeran cepat nyiksane. Tapi wa innahu laghafurur. Jadi dua sifat ini pasti aktif. Dan tentu ulama itu senang sifat ghafur itu ya meskipun aktif, tapi mereka tidak pernah ngambil fasilitas sifat napa? Ghafur. Kula baleni malih. Sehingga kayak Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika beliau pertama jadi khalifah. Ini cerita di kitab Hayati Sahabat. Pertama dia jadi khalifah, orang mengira dia akan ngomong hal-hal yang besar, visi besar tentang negara, visi besar tentang izzatil Islam wal muslim. Tapi ketika Umar pertama pidato begini, ayuhal muslimun ayuhan nas, ana, jari kata Sayyidina Umar, ana hulamun min bani Makhzum, akulu min kholati. Saya ini pemuda dari Bani Makhzum. Kecil saya bisa makan karena bulik-bulik saya punya kebun kurma yang kalau saya memanen diopahi beberapa biji dan itu menjadi kuti wahayati, menjadi saya bisa hidup. Terus wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang itu penasaran semua. Orang jadi khalifah pertama dibendem jadi Amirul Mukminin, pidatone ngenang masa kecilnya ra kelar mangan. Kelare mangan mergo buruh bulike. Paham ya? Ngondoh kurma terus dikai tamarotin. Beberapa kurma sing dadekno iso. Dan itu saya pakai sampai ketemu Allah Subhanahu wa taala saya pakai. Misalnya sekarang saya mulya, misalnya kalau dibilang mulya ya ana sing nyucup, ana sing husnudzon, ana sing hormat ya macam-macam sawangane. Itu bodoh sekali kalau saya menikmati itu. Bodoh sekali. Paling banter nikmati dicucup, dihormati itu apa? Tapi kalau nikmatnya bisa makan saat itu tuh nyawa. SBY jadi presiden prestasi, Gus Dur jadi presiden prestasi, tapi umpama presiden tetap mangan. Prestasi tertinggi adalah bisa makan selisat dirumki gojogonyo. Makanya Umar mengingatkan, sebetulnya nikmat tertinggi saya itu tidak saat saya jadi khalifah, saat itu kok aku iso mangan, cara gak aku mati. Paham ya? Jadi itu luar biasa. Kita ini kan menjadi angkuh karena ngitung nikmat itu yang besar-besar, punya prestasi, punya. Kalau saya enggak, ngitung nikmat ya kelar mangan gak mati, kan gampang. Sehingga saya tidak mudah kecewa karena tarifnya minimalis, gak gampang apa? Jadi misalnya kalau kapan-kapan kok kerungu, Gus ini Tuhan rasanya jenengan ngeten-ngeten. Oh makhluk itu ya gak apa-apa. Kalau disetatuskan kiai kan seakan-akan ngomongnya sakral, seakan-akan mandi. Tapi nak tak status, oh makhluk itu ngomong ngono ya sudah kan. Menjadi ringan kan kalau distatuskan sebagai apa? Makhluk. Tentu makhluk statusnya la yadurru wala yanfa. Nah di sini ini pentingnya orang-orang ahli tauhid tentu tidak punya kesusahan. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsummas taqamu. Itu mesti tidak ada kesusahan sama sekali.
Misalnya ulama-ulama dulu mau mati, ya tenang saja. Mati kedua itu mati paling menantang, menyenangkan sekali. Karena mati yang seru itu mati zaman Al-Adam. Misalnya saya kelahiran tahun 70. Tahun 40-50 kan belum ada saya. Itu mati yang sejati karena Al-Adam. Kenapa? Al-Adam tidak ada. Mati yang nanti itu mati yang petualangan. Karena saya mati setelah menyaksikan kekuasaan Allah. Setelah husnudzon sama Allah. Sehingga mati yang menuruti kerinduan. Akan ketemu sang kekasih. Makanya Jalaluddin Ar-Rumi ketika mau meninggal dan orang-orang muridnya nangis, dia marah-marah. Hei murid-muridku, betapa bodohnya engkau. Saat kayak ini yang saya tunggu. Saya sudah menyesal berpisah mbek Allah zat yang tak seneng. Aku kecewa waktu makhluk-makhluk kaya kowe. Saiki wis wayahe aku goleki Khalik zat sing tak senengi malah mbok tangi. Cek bodone kowe. Saat-saat sing tak enteni malah mbok tangi. Betapa aku lamanya menunggu kematian ini. Mergo hidup itu keterpisahanku mbek Allah. Kemen ketemu kowe jare. Mulane Jalaluddin Rumilah yang mengistilahkan mati itu malam pengantin. Makanya fal'an awanul firaq minkum wa awanul wisol bihabibi. Ini saat yang indah karena ketemu dengan berpisah dari makhluk-makhluk yang tidak penting menuju sama habibi kekasihku. Jadi yang mengistilahkan mati itu malam pengantin. Semenjak istilah itu populer sehingga di Jawa ana ngipi dadi nganten takwilane mati. Itu filosofi sufi, ya filosofi napa? Lah niku tenan. Begitu juga sahabat-sahabat dulu. Bilal itu mau meninggal, anaknya do nangis. Bilal lagu ya. Ditanya sama anaknya. Kenapa anak-anak kamu nangis? Lah jenengan badhe kapundhut. Aku malah seneng nang mati. Hudan nalqal akhibah Muhammadan wa hisbah. Aku nak urip ketemune mbek kowe terus. Malah nak mati ketemu Nabi Muhammad. Hudan nalqal akhibah Muhammadan wa hisbah. Nah, dengan cara pandang begitu maka hidup itu enjoy saja. Ya, saya sebenarnya keberatan pakai kelas ini keberatan karena saya harus ngulang sampean-sampean itu. Ya makanya potensi kayak saya tentu mengurangi jadwal ketemu. Makanya saya mohon kalau tidak penting itu jangan sungkan. Anggap saja itu bagian dari hormat saya. Ya minimal sampean misalnya di duwe 50.000 nggo jajan pentol anak lha opo mengko sowan bareng malah repot. Wis ganggu wong anak keleleran, Pak. Lah misalnya sampean kepen takok hukum, wong nek ora pinter hukume takokane ya ringan, takok kiye tanggam paling iso. Karena pertanyaan yang ringan tentu ya ringan-ringan saja kan. Gak perlu kiai kaliber. Sampeyan ora usah GR. Kula pertanyaane angel Gus gak ono sing iso jawab. Wong nek ra alim tahke, iku pertanyaane ya ora pati mutu. Iku wis kangelan ngoten. Ini mboten ngenyek tapi padha enak. Padha napa? Makanya kalau latih. Jadi hikam sendiri itu ada manhaj, ada metode. Kalau orang supaya tardo, liyakil lama tafrohubi, yakil lama tahzanu. Anak saya itu kalau habis main pulang, itu saya senengnya pol. Istri saya pernah jangan. Gus, bang anak mulai senengnya dek piro-piro, anakku gelem mulai ning omahku. Misalnya minggat terus piye. Saya terus anakku lo main mulai itu seneng. Piro-piro anakku mulai ning omahku. Dipanggil anak saya bapak itu senengnya sak boleh. Piro-piro ana sing manggil napa? Bapak. Jadi saya pakai standar minimalis sekali. Saya tidak pernah pakai tarif dia anak yang ideal dihormati orang. Sampai anakku sujud ning pangeran ngerti pentingnya maca tasbih. Makanya anak saya tak namakan tasbih semua. Itu ya sudah. Saya tidak pernah bayangkan anak saya jadi kiai besar dihormati jemput. Mari gampang kecil. Ya sekolah kang Sayyidina Umar. Saya pemuda dari Bani Mahzum. Yang kecilnya bisa makan karena buruh bulikku. Akal tuh tamarot itu. Wah itu sahabatnya tuh nangis betul. Betapa hebatnya Sayyidina Umar. Mengingatkan ulang bahwa nikmat tertinggi itu ya makan karena makan kaitannya nyawa. Orang jadi bupati enggak jadi bupati tetap makan. Jadi kalau ngatain saya tarifnya minimalis sekali. Oh, kalau orang sudah makan gitu lah Allah katar mudah sekali. Tapi kalau sampai tarifnya ideal harus dia mobil gitu sangune akeh. Mosok gue mobil gak sanggup akeh. Barang wis sangu akeh kudu go penderek. Mosok kere lunga wong sugih kok lunga tanpa penderek. Barang pendereke maju. Mosok ora kena dikeloni ya malah repot. Akhire go wong ayu. Anak selingkuh diujar-ujari sing wedok. Malah perkara meneh. Wong ruwet nuruti tahapan-tahapan duniawi
Makanya resep kalau ingin seneng tuh kon sholat. Maksudnya sholat tuh dihayati secara tauhid ya. Dihayati secara tauhid. Misalnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu akan pasti Allah katardo, pasti mudah melihat alam ini ridho. Ini satu sekelumit ya, dari resep seorang ulama yang saya meniru beberapa di kitab Hayati Sahabat, di kitab Hikam, dan meniru terutama semuanya sanad dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya suatu saat Nabi itu kagum. Abdullah bin Mas'ud itu jalan-jalan dan dikawal oleh beberapa malaikat. Terus Nabi itu heran. Ya Abdullah, kenapa malaikat itu selalu mengawal kamu? Terus kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, inilah akhtu khutwatan illa wa azunnu alla akhtu wa ukhra. Wa ma akaltu luqmatan illa wa azunnu alla alqamu ukhra. Saya itu tidak pernah melangkah kecuali saya tidak pernah yakin apa betul saya bisa melangkah lagi. Jadi perlangkahnya itu dia iktimat Allah. Dan saya tidak pernah mengunyah satu kunyahan kecuali saya tidak yakin apa betul saya bisa mengunyah lagi. Sehingga setiap kunyahannya tetap semuanya bernada Bismillah. Semua itu atas nama pertolongan Allah. Terus kata Rasulullah, orang kayak kamu itu andaikan saya ada nabi terakhir itu jadi nabi. Jadi makanya dulu Nabi itu sering ngendikan, andaikan orang-orang kayak gitu itu ada nubuah, tentu mereka punya derajat napa? Nubuah. Jadi tidak jadi nabi tapi punya derajat napa? Nubuah. Lah orang yang cara berpikir gitu tentu tidak khawatir apa yang hilang dari dirinya karena dia berkontrak dengan Tuhan hanya per menit per detik. Mulane Hikam punya resep al-mu'min yusiru sana Allah min ayyakuna li nafsi dzakiran. Seorang mukmin yang sejati tentu kontraknya dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak pernah ingat dirinya sendiri. Kayak sampean pas umat tapiil, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, subhanak. Selalu ana wong ngrasani ya ora ali, termasuk lali utange barang niku. Tapi yang jelas kan menjadi enjoy dengan dirinya sendiri. Paham ya? Menjadi enjoy dengan dirinya karena dia tidak sering punya kontrak dengan makhluk. Nah ini maksudnya Allah kan apa? Janganlah ala katarta kamu pandang, apa nak sholat terus kabul kajati, apa nak sholat terus untuk duit ya bar nambah bermun. Karena cara berpikir iso aja nak duit ya. Dan ini resep ya, dan resep ini dari ulama-ulama yang istinad ila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau Nabi itu memang cara pandang begitu. Aisyah itu pernah ditanya, ya Aisyah, saya ini ingin makan, apa daging yang dari sahabat ini masih? Wah ya Rasulullah sudah habis karena tak kasihkan tetangga. Itu Nabi tidak marah-marah malah bilang, kamu benar Aisyah, kamu keliru, yang kamu kasihkan tuh yang masih. Kau nak daging dipangan dewe kadang nuruti nafsu, nak dikekno wong sudah kau nuruti perintah pengen. Jadi kanjeng Nabi beneran Aisyah, dagingnya ijek. Mau kalau nanti yang malah ijek, sing bogo sudah kau malah sing ijek. Cara berpikir Nabi itu begitu. Tapi tahu-tahu disederhanakan sunnah Nabi serbanan. Lah itu kan, ya memang itu bagian dari sunnah Nabi, tapi sunnah seharga 10.000. Paham ya? Ya monggo mawon sampean sunnah Nabi serbanan gitu, tapi itu sunnah yang bisa dibeli dengan murah. Hakikatnya sunnah Nabi itu rata-rata bentuknya perilaku. Napa? Sampean delok dawuh Aisyah, tengene tiba berjanji. Kana khuluquhul Qur'an wa shimatuhul ghufran yansahu lil insan wa yafsahu fil ihsan. Wa ya'fu 'anil dzambi idza kana fi haqqihi wa sababi. Kana khuluquhul Qur'an, Nabi ku akhlak dasare wis kaya Quran plek. Urusane akhlak. Wa shimatuhul ghufran, ciri utama sifatnya Nabi gampang nyepuro. Yansahu lil insan. Dan Nabi punya niat baik pada seluruh manusia. Wa yafsahu fil ihsan, sering melakukan ihsan. Lah nek sunah Nabi ngoten kan luwih sering kula Quran ya wis hafal mulang. Wasimatu ghufran kula gampang nyepuro, sampean ngaji angop ya ora tau tak amuk. Yang sahulil insan kula bedina nasihati tiyang wong mulang. Wayah sahufil ihsan tak gawe gampang. Kula mulang ya ora tau gawe tarik. Itu sakmene kudu podium, kudu wong dilo ya ora. Pokoke anggere ke Ahmadiyah ya salat madhep ngulon ya sudah. Loh itu kan dawuh Aisyah ketika ditanya kaifa kana khuluqu Rasulillah. Dan itu semua dijawab oleh akhwal, oleh sebuah perilaku. Tidak ada Aisyah jawab nganggo atribut. Oh Nabi itu jubahan, serbanan, tidak ada itu. Memang itu sunat ya, saya aku itu sunat, sampean jangan salah paham ya.
Tapi itu sunnah yang tidak dijawab oleh Aisyah. Sunnah yang sampean jawab sendiri, paham? Aisyah yang istrinya Rasulullah ketika ditanya kaifa kana khuluqu Rasulillah, beliau jawab kana khuluquhul Quran wa simatuhul ghufran yansafu lil insan wa yafsahu fil ihsan. Semuanya akhwal wa ya'fu anidz dzambi idza kana fi haqqihi wa sabati wa idza di'a haqqu wa lam yakun li ahadi marra'ahu badihatan haba wa idza da'ahul miskinu ajaba yaqulul haqqa walau kana murra wa la yutmiru lil muslimin hisaw wala dur. Semuanya itu akhwal, satu perilaku sosial. Saya mengakui kalau serbanan sunat. Ya saya ngakui. Tapi sunnah wis paham. Karena saya mewakili yang akhwal tadi yang apa? Lah mungkin untuk sampeyan, monggo kalau untuk ngisi sunnah. Tapi mbok ya adil itu. Ini bukan kritik mboten nggih. Yang meyakini serban sunat kan sudah banyak dan itu bagus. Tapi cobalah juga meyakini ahwalu Rasulillah. Makanya man sanna sunnatan itu rata-rata ulama maknani siapa yang ikut sunnahnya Nabi. Rata-rata ulama nafsir ahwalu Rasulillah wa af'alu. Perilaku sosial Rasulullah. Makanya terusannya wa idza da'ahul miskinu ajaba. Kalau dipanggil orang miskin ya datang. Ya maksudnya ada harus orang miskin manggil pas resepsi kawin mboten. Misalnya ana wong melarat kowe di sepeda motor, wong melarate njuk ngeteroni puskesmas ya mbok terno. Wong melarat lara njuk nukono misale apa minyak kayu putih mbok tekani. Ora kok ngerti-ngerti mbok urusan walimatul urus sing wajib piye lho. Payah. Lho lan wa idza da'al miskinu ajaba ora ana hadise urusan walimatul urus mboten. Kalau orang miskin manggil ya. Dalam riwayat hadis ya Nabi sering dipanggil orang miskin. Ya Rasulullah, mbok datang ke rumahku. Ada apa? Terus ya Nabi, saya tuh ingin rumahku sing elek jenengan nate salat teng mriku. Ya Nabi datang ya salat aja ya ora jamuan. Fi ayyi makanin aradta an tusalliya fi. Kamu di tempat mana kamu seneng salat? Teng mriki ya Rasulullah. Ya Nabi salat. Sing ngundang ya waras pisan. Kenangan mek Nabi kok mae dienggo salat Nabi. Ambean tahu tanggung kiai kon salat. Kon mromosekno anakmu iku paham. Kiai dongakno nggih kersane ketampi PNS waduh. Padahal kiai ini dhewe anake ra PNS. Kalau dulu kan sahabat ngundang Nabi itu ya gitu. Ya Rasulullah, saya itu ingin sekali engkau sholat di rumahku. Fa'atakhidahu musallan. Kemudian tempat yang pernah engkau sholati mau tak pakai musola pribadi. Makanya masjid Kiblaten itu rumahnya sahabat. Karena dulu Nabi pernah sholat di satu tempat. Adalah ono perintah tahlilul kiblat itu di rumahnya sahabat. Itu sahabat dulu itu kalau ngaturin Nabi itu kenanya ingin Nabi pernah sholat di situ. Nah, ilmu ngeten ini mentek. Ya, untungnya nonton kulo, jadi ono sing eling-eling ya Pak. Nah, sampean kudu syukur ya, artinya syukur ya. Orang kayak saya itu tidak usah sampean dikte-dikte ngikuti hukum adat. Kalau ngoten sampean gelo mergo kula ora iso teko, kula ya gelo perkarane ulama kok mbok atur. Makanya saya sering guyon cerita saya itu kalau di pasar Pandangan dulu tuh anyaran boyong sering di pasar ditanya sama Gus wong alim kok ning pasar. Piye? Aneh to. Ya aneh kuwi. Aneh piye? Bodohnya wong alim. Kadang masyarakat itu tidak sadar keanehan dirinya sendiri. Mereka enak saja merasa kalau orang alim ke pasar itu aneh. Mereka tidak sadar orang bodohnya wong alim ya aneh. Enak saja mereka mikir sepi. Paham ini supaya sampean la Allah kana potar. Makanya untuk Rasulullah, Nabi itu sering ngendikan ana tamu hormati. Tapi etika mertamu di Rasulullah itu walakin idza du'aitum. Mertamu Nabi itu nunggu ditimbali. Walakin idza du'itum ya mabni majhul. Ketika kamu ditimbali fadkhulu. Jadi ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa ayyudzana lakum. Jadi untuk sowan Nabi itu nunggu meskipun sahabat tuh rindu Nabi, tidak berani sowan ke dalamnya Nabi. Kalau ingin ketemu Nabi di barno pas sholat jamaah, karena Nabi pasti keluar di masjid. Andai kan Nabi nerima tamu di rumah, ya ora sida dadi Nabi. Amen nampa tamu. Makanya la tadkhulu buyutan nabiyyi ku illa ayyudzana lakum, kecuali kamu dapat izin. Nunggu dipanggil. Wa idza du'itum kalau dipanggil lagi fadkhulu. Ya sudah begitu. Tapi sekarang itu ya sudah begini. Ini kula cerita ilmiah saja. Saya tidak punya kepentingan apa-apa. Ya kepentingan kula ben ra mbok tamoni jujur mawon.
Nak sampean misalnya. Cuma gue iling-ilingan dulu itu kalau sahabat itu ketemu Nabi pendak sholat sama pendak ngaji. Paham ya? Jadi saya memilih sikap begini itu bukan tidak saya pikir. Tapi kalau ada kiai lain yang beda dengan saya tidak apa-apa. Kalau ulama lain beda tidak apa-apa. Justru seninya rahmatnya umatnya Nabi itu istilafu aimati rahmah. Khilafnya umatku itu rahmah. Mulane aku khilaf ben rahman, aku podo kan gak sido khilaf. Dasar duwe ubat khilaf. Jadi sebetulnya jelas ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi la yudana lakum la ta'amin ghairu nazirina inna walakin idza tu'itum. Kalau kamu ditim. Nah, padahal setelah tidak ada nabi tentu yang mewarisi nabi adalah ulama. Ya minimal itu ya ulama itu pokoknya kula kenangan panjenengan yang ngaji misalnya. Kenal Gus Bah ya kenal nabi pas ngaji ya sudah gitu. Sahabat kenangannya sama nabi ya gitu. Nabi roh jeneng ora cuma aku betina jamaah ben nabi. Ya sudah gitu kenangannya. Yang kenal nabi ya sahabat papan-papan atas ya. Makanya sahabat itu ribuan tapi pancet sing muncul ning hadis Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Karena yang lain memang nggak kenal, hanya ikut sholat, ikut ngaji. Jadi ya nggak ada, memang nggak tahu muncul nih apa hadis. Muncul jam'un minas sahabah. Waduh, munculnya rombongan. Ya karena mereka kenalnya Nabi ya benda sholat, benda apa ngaji. Paham gitu. Terus niki kula sukani resep liyaqil ma tafrahu bihi, mesti yaqil ma tahzanu bihi. Supaya sedikit sekali yang bikin kamu senang, maka akan sedikit sekali yang bikin kamu Jadi misalnya kita bayangno bojo ngoten. Bojoku alhamdulillah cah Islam nak salat madhepmu. Jadi misalnya roh cerewete, roh judese, roh kukur-kukure mbek angop tenang. Tenang. Mergo ijazah tenang karena tarifnya mini. Jajal misalnya tarif bojo kudu senyum teko wis maca. Bareng roe teko waduh wis bar. Dari hikam gampang. Makanya hikam itu punya cerita. Suatu saat seorang raja itu dapat kiriman gelas keramik yang indah sekali dari Zabarjat. Terus bertatahkan intan pokoknya serba mewah. Raja itu senang sekali. Ketika tanya penasihatnya, menurut kamu gimana gelas ini? Ya gelas ini indah sekali, tapi sebaiknya raja ndak punya aja. Loh, saya seneng kok sebaiknya ndak punya. Saking senengnya raja itu tiap minum pakai gelas itu, kalau ndak ada nggak mau minum. Suatu saat gelas itu pecah, susah sekali raja. Terus memanggil penasihat, iya bener kamu. Kalau saya dulu ndak punya malah tahu pecah. Jadi dulu raja itu yang gelas atom gelem, gelas biasa gelem, kan menjadi bunga yang gampang kan ringan. Tapi sekarang bunganya bersyarat, kan menjadi tambah repot. Sama aku di sini untuk bojo iku asal wedok sampai salat madhep mulat wis seneng. Tapi setelah kamu pakai tarif yang macam-macam kan tambah senenge ngenteni macak, ngenteni ramah, ngenteni servis kan repot. Tapi aku bojo kula sering janggal. Kepengen kula niku ngamuk, kula bilang ngamuk apa kowe Islam apa. Kowe ya rohku ya Islam ya salat, ketoke madhep mulat nang ngamuk urusan apa. Ya aneh memang cara berkeluarga saya aneh, tapi aneh yang waras. Timbang sampean umumnya orang umum tapi tidak bener. Karena tarifnya kebanyakan. Nah, itu jenis apa? Liyaqil lama tafrahu bihi, mesti yaqil lama tahzanu. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu hatta tarda. Lakal hamdu mil'is samawati wa mil'il ardi wa ma syi'ta min syai'in ba'da. Allahumma sholli ala habibika Mustafa Muhammad kama shallaita ala khalilika Ibrahim wa najika Musa safika Isa manasyatuhi wa tanfika sirana wa sholli alaihi wa ala ikhwani minal anbiya wal mursalin wa syuhada salatan talhaquna binasabi muhasabin wa salatan takunu biharidun anna wa anta anna radin wa nahnu ya wa natamassak fika wa na'tamidu alaika wa nataqal alaika
la ara illa rahmataka ya wa akhribna fi bihari tauhid hatta la ara wa la asma la ubsiru illa biha wa illa bika ya Allah ilahana anta qayyimus samawati wal ardi fatirus samawati anta waliyuna fid dunya wal akhirah tawaffana muslima wa lahiqna bis sholihin ilahana ya Allah anta somaduna wa anta khayatuna wa ridhoka matlubuna fardu anna ya bima minka ilaina la bima minna ilaika ya sayyidi mannan minka alaina la minna ilaika ya Allah anta ya waradin anna wa anta hadina wa anta mudina fa anta ya ilahana jazina bil khairati minka ya dal fadli wal izzah rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar rasulullah wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.